mustaqim ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min qaryatin ay ma min qaryatin, tidak ada satu kampung, ay tidak yang dimaksud ahluha ahli kampung, tidak ada dari ahli kampung illa nahnu muhlikuha, melainkan kami merusak kepada itu ahli kampung. Kapan? Qabla yaumil qiyamati, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Ayat berapa? 50? Bil mauti, dengan mati. Au mu'adzibuha, atau nyiksa ahli qaryah, atau mu'adzibuha, atau menyiksa akan ahli qaryah adzaban syadida, akan siksa yang banget. Bil qatli, dengan dibunuh, wa ghairihi dan lainnya. Jadi kata Allah, tidak ada ahli kampung melainkan kami rusak itu ahli kampung qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat atau sebelum mati. Au mu'adzibuha, atau menyiksa ahli qaryah azaban syadida, akan siksa yang berat, yang banget. Bil qatli, dengan dibunuh, wa ghairi dan lainnya. Wa kana zalika, adalah itu nyiksa fil kitabi ay fil lauhil mahfuz mastura, itu ditulis, ay maktuban ditulis. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa ma mana'a, dan tidak menghalang kepada kami an nursila, kirimkan kami bil ayati, kepada ayat-ayat allati iktaraha ahlu Makkah, yang ngebuat-buat, yang mencari, yang minta ahli qaryah akan ayat. Iktaraha teh minta, ya kagak-kagak bahasa ditanya mah. Illa an kadzdzaba biha, melainkan ngebohongkan kepada itu ayat al-awwalun, kaum-kaum yang lalu, kaum yang ba'dahulu. Lama arsalnaha, tatkala kami utus kepada akan ayat, pahlaknahum, maka kami siksa mereka. Awalun. Walau arsalnaha ila haula'i, dan seandainya kami kirimkan ayat ila haula'i pada ahli Makkah, lakad zabu, niscaya mereka ngebohongkan biha, kepada ayat. Jadi orang ahli orang Mekah ini saking kau gak percaya kepada Al-Quran, sehingga mengadakan iktaroha, artinya minta ya kagak-kagak. Seandainya pun kami turunkan, kami kirim ayat-ayat, tetap mereka mahlakan zabuha biha, niscaya mereka ngebohongkan kepada ayat. So apa dalam ilmunya Allah mengetahui bahwa orang kafir itu udah susah menerima Al-Quran, karena tadi udah dicap kata Allahu ala qulubihim wastahaqu, dan menghak ahli Mekah al-ikhlaka, untuk dirusak. Waqad hakamna, dan sesungguhnya kami menghukum biimhalihim, dengan memberikan tempo kepada ahli Mekah litmami amri Muhammad, untuk menyempurnakan urusan Muhammad. Wa ataina samudan naqata, dan kami berikan kepada kaum Samud, yaitu kaum Nabi Saleh, an-naqata, akan onta, ayatan, menjadi tanda, mubsiratan, yang terlihat, al-bayyinatan, yang jelas, wadiatan, jelas. Naqata onta ya? Iya, naqata. Itu banyak namanya onta ya? Iya. Ibil juga. An-naqata. Ibil, onta juga. Fazalamu, maka mereka berbuat zalim biha, kepada itu onta. Ba'ir. Fa'uhliku, maka dirusak kaum Samud, kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa, dan kami tidak mengirimkan kepada akan ayat-ayat sebagai mukjizat illa tahwifa, melainkan menakuti lil ibadi, kepada hamba. Fayu'minuna, maka mereka jadi iman. Jadi Allah memberi ketika Nabi Saleh ditantang
oleh kaum Samud, Soleh kalau kau benar-benar ngaku jadi Rasul, keluarkan tuh kontak dari batu gitu. Maka kata Allah, apa kata Nabi Soleh? Otak keluar kau dari batu dengan izin Allah. Otak keluar tuh otak. Maka kata Allah, awas jangan dibunuh. Pelihara tuh otak sampai punya anak. Udah begitu ada namanya seorang kidar, kaum dari Samud. Dilarang oleh Allah itu otak untuk dibunuh, tapi malah direncah, disop bareng-bareng. Nah itu akhirnya oleh Allah ini kan dirusak kampungnya ini dengan sebab dia tetap nggak iman kepada Nabi Soleh. Itu anak takutan dibunuh lagi, yublek ke bumi sampai sekarang belum totos bumi yang ketujuh. Jamaah mereka itu apa namanya? Nanti ada yang menerangkan keluar otak Nabi Soleh dari sopat ciri kiamat besar. Fa'uhliku maka mereka dirusak kaum Samud. Itu kaum dulu mah begitu. Kalau lagi berdosa langsung dihukum oleh Allah. Ini dari pengertian apa? Pengertian bahwa para rasul yang 24 rasul rahmatan lil alaminnya sepihak. Artinya diselamatkan oleh Allah yang beriman ada. Yang kufur mah udah dihantam terus. Gak mau lihat lu anak siapa, gak mau lihat lu apa nama punya anaknya Rasul. Pokoknya Nabi Ibrahim ke bapaknya langsung neraka. Nabi Nuh, anak yang agak iman yang diselamatkan oleh Allah yang berimannya. Anak yang kufur kepada bapaknya nggak ngakuin bapaknya Rasul, langsung udah. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin semua pihak. Ya bukan orang yang beriman saja yang dapat rahmat Allah, akan tetapi yang beriman yang kagak beriman ketika Allah nebar rahmat tak semuanya ya. Jadi kita aja harus jadi orang yang rahmatan lil alamin. Kadang-kadang orang terlalu sakot. Ada orang kagak mau nyampur, nggak ada manfaatnya udah lingkungan mah. Pada orang pada mana lagi? Nggak mau mati, adik kagak mau ngegotong-gotong aja gitu. Jadi itu harus bagaimana pun harus dilayani. Sakit kaki gitu. Jadi itu. Iya orang kan di lingkungan ada yang sakal banget. Iya sakal banget. Berapa kali tuh kebiasaan ke daerah orang nggak tahu orang udah menyampur. Itu tetangganya pada ngintipnya dari atas ini bukan nyampur besan. Itu namanya kalau kita jangan begitu pokoknya. Mau ada manfaatnya, mau gak ada manfaatnya bagi kita, itu sikap rahmat alamin seperti itu. Nah kemudian wa'id qulna laka aywadkur ingat ya Muhammad id qulna laka ketika kami berkata kepada engkau inna rabbaka ahata bin nas sesungguhnya Tuhan kau itu meliputi kepada manusia ilman apanya ilmunya. Yang dimaksud meliputi tidak ada sedikit pun yang Allah kagak tahu. Wa qudratan dan kekuasaannya. Fahum maka mereka itu fi qabdatihi dalam genggaman Allah. Babalighum sampaikan Muhammad kepada mereka. Wala tahab jangan takut kau Muhammad. Ahadan akan seorang pun. Bahwa yaksimuka minhum. Maka Allah itu akan memelihara engkau minhum daripada mereka. Udah Muhammad sampaikan nah gitu kepada mereka mau diterima atau tidak. Wala tahab jangan takut Muhammad. Ahadan akan seorang pun dalam menyampaikan dakwah. Bahwa yaksimuka Allah itu akan memelihara engkau. Dalam ayatnya balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu yaksimuka minan nas. Tapi Nabi Muhammad karena langkahnya itu menjadi panutan bagi kita, tetap dalam dakwahnya walaupun Allah sudah mengatakan wallahu yaksimuka minan nas. Allah akan memelihara engkau Muhammad dari gangguan manusia. Tetapi Nabi Muhammad telah mengambil langkahnya, yaitu artinya merekrut beberapa unsur dalam dakwahnya. Pertama unsur orang tua yang direkrut. Siapa yang dijadikan unsur orang tua adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kan usianya lebih muda dari Nabi. Tapi karena anaknya saking cintanya kepada Nabi Abu Bakar,
Lihat Umar bin Khattab, udah sahabat, udah mertua. Utsman bin Affan, udah sahabat, bari mantu, 2 kali jadi mantu namanya. Ali, udah bari pisanan, bari sahabat, bari minantu. Kalau saya cuma sahabat, saking cintanya sama Nabi, bocah baru gede kawin gede itu. Begitu. Jadi Abu Bakar sih jadi mertua Nabi. Walaupun usianya mudaan, tapi karena di keluarga ini ada sebagai mertua Nabi, maka direkrut oleh Nabi sebagai didudukan di tempat, di posisi sebagai yaitu dan unsur orang tua. Kedua, unsur agnia. Ini bisa jadi gambaran buat kita dalam menghadapi persoalan program orang banyak. Apa unsur orang tua, orang agnia, itu Umar bin Khattab. Udah duitnya banyak, ditambah lagi ya khalifah. Gitu. Kita mah pemerintah libatkan paling tidak RT RT dilibatkan, masa mulut RT RT kan dilibatkan. Yang ketiga, unsur cendekiawan, artinya orang yang punya wawasan yang luas, relasi yang banyak. Utsman bin Affan. Yang ketiga, unsur pemuda, dilibatkan oleh Nabi dalam dakwahnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya kita juga dalam kegiatan bocah muda kudu libatkan. Emang yang nganter bangku si Amr bocah muda. Benar duitnya kagak, tenaganya lagi sedang ada. Ya, iya, itu. Kemudian unsur perempuan dilibatkan. Jadi peran wanita penting. Sungguh nggak berdaya kelihatannya, tapi luar biasa. Mulut kalau perempuan kagak dilibatkan, saya bekerja ambek ya udah. Makanya di Mekah Nabi melibatkan unsur perempuan adalah Siti Khadijah. Kemudian di Mekah, di Madinah itu yaitu Siti Aisyah. Jadi amat penting sekali unsur perempuan. Walaupun tenaganya kecil kayaknya, tapi luar biasa. Bisa masak problem. Ya. Bisa masak. Iya. Pak Harto aja hebat banget, lagi ada butinnya ada. Begitu butin tinggal kan dikerewat juga Pak Harto. Kagak tahan juga. Habibie bagaimana itu? Bisa sejak kapal ada bininya. Habibie tinggal mah dikerewat juga dia. Gitu. Meninggal goyang. Nah ini artinya karena Nabi itu langkah Nabi menjadi konsep dalam perjuangan kita. Nah gitu. Nabi tidak ada istilahnya itu otoriter. Nabi selalu melibatkan orang banyak. Padahal jaminannya wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan memelihara engkau Muhammad dan gangguan manusia. Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Wa ma ja'alna ru'ya, tidak menjadikan kami ar-ru'ya akan penglihatan allati arainaka yang kami perlihatkan kepada engkau ayanan terang-terangan atau bukti Lailatul Isra di waktu Isra illa fitnatan linnas, melainkan menjadikan ujian bagi manusia. Jadi tidak kami jadikan penglihatan yang kami perlihatkan kepada engkau Muhammad illa fitnatan linnas, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Jadi ahli Makkah. Ujian apa? Ujian iman atau tidak. Maka Nabi ketika itu diperlihatkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj, itu diperlihatkan oleh Allah. Nabi begitu setelah Isra Mi'raj, pagi-pagi termenung mikirin percayaan apa ini orang. Kalau kami ceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, padahal emang udah lagi ditambah kagak percaya lagi. Kerasulan Nabi ditambah ada apa yang dilihat oleh Nabi yang mereka itu mau mengerti. Aneh. Nah, itu bener loh. Gimana nyampaikannya ini nih? Begitu termenung di depan Masjidil Haram, para kafir lewat. Kafir Quraisy, Muhammad bingung amat. Ini lewat Isra Mi'raj di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. 3 jam sampai turun Atraful Alam, 3 jam di kurang lebih dalam perjalanan. Yang benar Muhammad, emang berapa kilo dari sana ke sana? Coba kalau benar di sana berapa tiang Masjidil Aqsa? Kata Jibril tuh Muhammad jumlahnya, gitu. Langsung berdiri Muhammad, berdiri, angkat kaki Muhammad, angkat kanan. Satu lagi Muhammad kesana tuh di bumi aja nggak bisa ngangkat kaki dua-duanya, apalagi itu Alam. Maka itu jadi ujian banget bagi orang ahli orang kafir Mekah.
Ya gitu. Ya akhirnya begitu ini orang itu nggak puas juga datang kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, benar Muhammad itu Isra Mi'raj. Nabi Abu Bakar Siddiq, apa yang dibicarakan oleh Muhammad lebih daripada itu aku percaya. Maka Abu Bakar Siddiq dikasih julukan Abu Bapak Bakrin pagi-pagi, Siddiq membenarkan Isra Mi'raj. Kurang puas juga, ya orang percaya itu meledek doangan orang datang Sayyidina Ali, ya namanya Sayyidina Ali atau Sayyidina Ali apa? Kerewangnya kan dia mau udah digantungkan udah terus belanja. Begitu aja direret terus Sayyidina Ali. Maka kata Sayyidina kata sahabat yang lain, Ali itu orang nanya minta dijawab jawabannya, kata Sayyidina Ali bukan dibunuh. Kata Sayyidina Ali jawab hakaja, jawab ini jangan pakai mulut sama ini. Gitu Ali. Tapi kalau tawaran debat gue kalah kurang gue pelan. Kadzabu. Ketika mereka membohongkan pihak kepada ruya. Wartadda ba'duhum, dan jadi murtad sebagian mereka. Lama akhbarahum tatkala menceritakan Nabi kepada ahli Makkah pihak kepada itu ruya yang dilihat oleh Nabi. Padahal Allah perlihatkan Nabi Muhammad untuk melengkapi wahyu yang Allah turunkan. Pertama, apa namanya, di mana Allah ini cukup yang diwahyukan kepada Nabi dengan Al-Quran, tapi tetap ini bisa jadi kita perpanjang pengertiannya. Karena linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di alam malakut dan gitu. Kalau orang Tiama Al-Quran ilmu pengetahuannya, nah gitu. Nah ini yang dilihat ini untuk menambah wawasannya. Itu ya min ayatina. Padahal Nabi Muhammad dengan ayat Qurannya itu cukup udah wahyu Allah. Tapi kenapa Nabi Muhammad masih diperjalankan di alam malakut, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya? Yaitu. Nah ini kalau buat kita Tiama gitu, ilmu ternyata bukan cukup ilmu saja, harus ada pengetahuan. Kan pengetahuan lo bukan boleh belajar, boleh bergesek dengan kawan, boleh ngobrol gitu. Maka orang kalau kuper nggak bisa kembang itunya, nggak berkembang pemikirannya. Wawasannya. Iya, wawasannya berkembang. Dan ilmu banyak, wawasan kurang, sulit untuk mengembangkan. Bagaimana dia? Orang yang kuper gitu, kurang bergaulan, gitu. Berayat bisa. Iya, kan kita dengan ada apa namanya antara punya kawan antar kampung kan kita juga bisa nambah pengalaman masing-masing. Wasajarah malmunata, dan akan pohon yang dilaknat bil Quran. Wahya zakum. Pohon yang dilaknat dalam Al-Quran adalah pohon zakum. Allati tanbutu, yang tumbuh sajarah fi asril jahim, di dasar neraka jahim. Tumbuhnya itu pohon zakum di dasar neraka jahim. Ja'alnaha, kami jadikan itu sajarah fitnatan, menjadi ujian lahum bagi ahli Mekah. Idh qalu, ketika mereka mengatakan an-naru tahribus sajarah, begitu. Api itu membakar pohon karena pohonnya tumbuh di bawah dasar. Dengan percaya itu, ketika Nabi Muhammad menyampaikan ada namanya pohon zakum, tumbuhnya di dasar neraka jahanam, jahim. Orang ngomong begitu. Neraka itu, api itu membakar pohon. Pakai patun bituhu. Bagaimana itu neraka jahim bisa menumbuhkan pohon? Nah gitu. Saking gak percaya. Katanya mau kayak pohon biasa, moronan. Ya, itu bisa dibakar, terbakar dengan api. Tapi kadang namanya di apa tumbuhnya di pohon di apa dasar itu gimana? Saking kagak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi. Wa nukhawifuhum, dan kami menakuti mereka biha, dengan itu kayu jakum, fama yaziduhum, maka tidak tambah-tambah kepada mereka ta'wifuna menakuti kami illa tughyanan, melainkan kabira, artinya tughyanan bakawarah yang besar. Tughyanan artinya bakawarah udah ya kelacutan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam,
Ingatkan Muhammad ketika kami berkata kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam. Ini belum ada setan nih, belum ada iblis, semuanya malaikat semua. Sujud tahiyatin bil inhina, sujud kehormat dengan dongkok. Bukan kayak kita kita ditaruh di tikar. Sujudnya itu dongkok. Ingatkan Muhammad ketika kami berkata kepada seluruh malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua sujud. Kenapa di sini? Nah, gitu. Makanya ketika Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi, kan dia yang unjuk rasa malaikat. Dan gitu. Wa iqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatkan Muhammad ketika kami berkata kepada seluruh malaikat, sesungguhnya kami menjadikan di muka bumi adalah khalifah untuk mengelola bumi. Sebagai ganti, malaikat dia dengar, qalu ataj'alu fiha ayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau itu menjadikan khalifah di muka bumi Adam yang cucu-cucunya benar banyak yang soleh, tapi kan banyak banget yang pada tukang maksiat, bunuh-bunuhan, korupsi, maling, kan cucu Nabi Adam. Qala kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya kami mengetahui akan apa yang kamu tidak ketahui. Apa di antara di sini bahwa di tubuh nur Nabi Muhammad, di tubuh Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad. Itu ma la ta'lamu, itu di antaranya. Jadi kalau ceramah mulut maka ini bisa kita korek gitu. Itu malaikat itu kan dia seperti kayak udah pernah Allah membuat manusia ya. Iya. Yang kerjanya membuat bandara, Iya. Nah itu apa dia dari udah ada Muhammad sebelum Adam apa karena hasil ini? Iya, Allah berikan bukan Ilham. Justru yang ini yang apa namanya, dengan adanya orang yang unjuk rasa diseleksi lagi oleh Allah. Mana ini tadi gitu? Yang tidak yang tidak taat pada aturan, maka perintah sujud pada Adam, anak buahnya semua sujud semua. Ila iblis, siapa iblis? Gurunya malaikat. Berapa lama? 20.000 tahun. Itu guru malaikat menggurui malaikat, itu yang disebut iblis. Kenapa ini tidak mau? Sampai Allah katakan, apa yang menjadi sebab kamu ini tidak mau sujud pada Adam? Hanya sedikit sekali, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gitu. Engkau ciptakan aku dari tanah, sedangkan dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi dengan adanya takabur langsung oleh Allah di status berubah. Yang tadinya dosennya malaikat sekarang jadi iblis. Yang tadinya paling cakep-cakepnya makhluk adalah gurunya malaikat, sekarang paling jelek-jeleknya makhluk adalah mantan guru malaikat. Jadi ini yang unjuk rasa ternyata, yang tidak menerima Adam dijadikan sebagai khalifah. Nah kemudian pas saja tuh sujud semua, illa iblis, kecuali iblis. Qala, dari ini kata iblis, asjudu liman khalaqtautina. Mengapa aku mesti sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Usia bizaril khafid min daripada tanah lembek. Qala, berkata lagi iblis, ara'aitaka, coba ceritakan oleh kau, akhbirni, ceritakan oleh kau kepadaku, hadzal ladzi karramta alayya. Bermula ini orang alladzi karramta yang kau telah muliakan, ai fadhalna yang kau lebihkan alayya, melebihi aku, bil amri dengan diperintahkan bisujud, sujud lahu kepadanya, wa ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Maksud orang banyak banget sebenarnya. Banyak. Kalau dia ilmu nggak kaji tasawuf begitu, artinya ada khairu minhunya itu kelihatan gitu. Jadi nganggap orang tadi orang itu di bawahan dia, udah paling hebat itu. Itu terkadang itu orang sikap itu kelihatan itu ada khairu minhu. Ya gitu. Iya. Apalagi yang menurut dia itu dia lebih mampu lagi, ilmunya banyak, kan gitu. Yang menurut dia itu nggak wajar orang itu menduduki seperti itu. Itu ada khairu minhunya kelihatan. Ya gitu. Kan setan itu begitu. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari tanah. Ini dari betul. Tapi makanya kita dari sono yang muda dapat namanya. Oh.
Rasul aja oleh Allah dilebihkan satu sama lain derajatnya sama. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din ya. Jadi masing-masing orang itu Allah berikan. Makanya yang tidak boleh minta kepada Allah itu adalah derajat seperti derajat si Adam nggak boleh. Nabi Daud minta kepada Allah. Dia bukan minta derajat, dia pengen punya derajat seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Minta aja dia mau musibahnya. Ujian, ya Allah, berilah kepada saya ujian seperti kau ujikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, begitu. Apa tujuannya? Ya itulah pengen seperti, jangan dia berat banget ujiannya, tapi dia itu punya kelebihannya luar biasa. Ternyata baru diuji oleh Allah, ada iblis aja rupanya burung, burung, ujung-ujungnya ketemu perempuan lagi mandi, gitu. Begitu mandi teh nggak lihat itu teh bersono, kok teh depan orang mandi, karena ujian oleh Allah itu. Ditanya bini siapa itu? Bini ke Uria, langsung aja minta itu Uria. Udah nikah sama Nabi Daud. Itu jadi artinya kagak boleh minta derajat seperti derajat orang lain. Ya Allah kasih derajat saya derajat seperti derajat si Anu. Saya itu enak amat itu. Udah baru punya jabat, duitnya banyak, bininya 4 lagi. Nambah. Jangan. Kita udah menerimakan ya udah. Udah kita udah menerimakan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. 4 itu kebenaran. Kita ridho, Allah ridho enak gitu kan. Lain pasal demi akhir tadi, dan jika memberi tempo engkau kepadaku ila yaumil kiamah sampai hari kiamat la ahtatikannahu la astasilanna zurriyatahu, niscaya akan nyasarkan kami zurriyatahu kepada anak cucu Nabi Adam bil iqwa dengan nyasarkan. Di sumpahnya setan itu, iblis tadi itu kesel, iblis lagi dia tadi jadi dosen malaikat dan menjadi iblis. Kata dia apa? Lain akhir tadi, jika engkau memberikan tempo kepadaku umur aku teh ila yaumil kiamah la ahtitanikanna la astalisilanna, niscaya kami akan sasarkan, gitu, akan rajang kami zurriyatahu, akan keturunan anak-anak Adam dibuat dengan nyasarkan. Illa qalila, melainkan cuma sedikit minhum mimman asabtahu, dari orang yang kau peliharanya. Isman itu Nabi, kecuali cuma Nabi. Gitu. Ya apa Nabi juga ketika apa namanya hidupnya nggak berani, setan datang sama Nabi, ngegoda Nabi nggak bisa. Tahu-tahu udah meninggal dunia Nabi. Pan Nabi Muhammad kan ketika meninggal itu wasiat. Nanti yang udah Sayyidina Ali begitu. Lagi di Muhammad lagi dimandikan, ada suara di pojok, Ali, jangan kau mandikan Muhammad. Muhammad itu orang yang sudah ini, gitu. Orang yang sudah suci. Apa tujuannya? Supaya orang Muhammad jangan apa dimandiin. Hidupnya nggak berani, apa Nabi Muhammad ini cuma sini kan. Liman asom tahu daripada orang yang kau pelihara. Cuma Nabi Muhammad doang. Ini iblis yang kagak bisa menggoda. Udah meninggal ya. Kalau gitu kucuri dalam Sayyidina Ali jangan dimandikan Muhammad. Muhammad itu udah orang yang suci. Apa tuh gitu? Ada sebelah kanan lagi ada Ali, mandikan Muhammad. Jangan didengar, itu suara iblis. Iblis punya mau bahwa Muhammad ini masuk ke alam barzahnya tanpa dimandikan. Nah, gitu. Siapa kamu ini? Aku ini adalah yaitu Nabi Khidir. Itu yang bilang Nabi Khidir. Itu setan teh goda orang tak pakai begitu itu. Nabi Muhammad sudah meninggal dia kan. Kalau digodanya orang yang mandikan Nabi Muhammad. Qala berkata Allah Ta'ala kepada iblis, idhab, berangkat iblis, munjarat hanya diberikan tempo ila waktu nafkhatil ula, sampai tiupan songsong malaikat malaikat Israfil yang pertama. Jadi udah kamu berangkat, kami kasih kesempatan kamu hidup sampai tiupan songsong malaikat Israfil yang kedua. Jadi sampai saat ini belum ada yang mati iblis, Pak. Muda tua lagi. Maka kita juga bikin tua kalau kurang-kurang nasihatin, kurang rasa muda wae.
Iya. Carinya apa? Ya supaya udah juga cegat. Kalau itu yang tua harus muda itu. Kalau emang itu muda orang tua, rasa tua, mereka itu mau juga cegat, iya. Itu coba dah. Kita lihatin tas subur gitu, tas bayang subur itu teh Jumat teh. Pada pulang gitu kan, kita lihatin orang itu tua-tua, bahagia kagak, tujuh kagak, udah itu. Berarti orang itu sungguh tua tapi merasanya muda. Tapi kalau orang yang tuanya merasa tua, dia nggak mau juga cekatnya baiknya kan gitu. Dia percaya pada hadis Nabi, siapa orang yang membaca setelah imam salam pada hari Jumat Fatihah 7, Qul 7, Falaq An-Nas 7, maka Allah akan ampuni dosa 1 minggu yang lalu, 1 minggu ke depan, ditambah lagi 3 hari kayak gitu. Bagaimana kalau Fatihah 3 kali? Fatihah 3 kali. Orang beres 3 kali. Ya jangan. Jangan. Kan diri lah nggak tahu nawar. Kalau yang 3 kali mah nggak ada hadisnya. Harga mati. Nggak ada hadisnya. Jangan dibalik. Harga mati. Ada di sini. Jangan. Alasannya orang pada kagak mau dibaca 3 yang kebanyakan nggak mau. Iya, katanya Kalau gitu. yang mau ya kan. Udah aja yang mau ya guru ya. Iya jangan yang bawa aja. Jangan jadi 3 biar kubu ituannya. Biar sendirian baca Iya, juga ada aja. hadisnya. Baru sahih lagi hadisnya. Paman tabi'aka minhum. Nah itu. Maka siapa orang yang mengikut engkau minhum di antara mereka, fa inna jahannam jazaa'uhum. Bahwasanya neraka jahanam pembalasan kamu, anta kamu setan, wahum dan mereka. Jazaa maufura, akan pembalasan yang disempurnakan. Ai wafiran yang sempurna, kamilan sempurna. Nah terus setan minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia. Aduh, setan minta izin. Ya Allah, saya akan menggoda hamba engkau ya Allah sampai ruhnya serak-serok di tenggorokan. Kata Allah, silakan iblis. Jika silakan iblis goda manusia, itu goda manusia. Tapi jangan kau paksa, lu paksa awas loh. Jadi sampai saat ini iblis itu menjaga etika kepada Allah itu, bahwa iblis itu apa tidak ini tidak maksa orang. Yang kira-kira orang diajak maksiat kagak ada cekek sama iblis mati, kan kagak ada sekali orang. Ngapain orang mati cekek iblis, kamu diajak nonton dangdut kagak mau, kagak ada. Nah itu apa itu? Kita lihat nih, makanya perlu bacaan nanti baca. Wastabzid manis tatok taminhum bisautika. Wastabzid, bujuklah, ai istakhifah. Ayo, bujuklah manis tatok tak kau yang kau mampu iblis minhum dari mereka. Ini dia. Kata Allah, ayo silakan. Bujuk silakan oleh kau. Mas tatok tak orang yang kau mampu. Minhum daripada zuriyah Adam. Bisautika dengan suara engkau. Apa suara engkau? Dengan nyanyian. Kan orang banyak yang tertipu dengan nyanyian. Masya Allah, orangnya cakep, suaranya enak, baru goyang-goyang. Busanya terbuka. Aki-aki terus. Pertama tuh, ini setan ini ngegoda manusia melalui suara. Bisautika. Nah itu. Bidu'aika dengan ajakan kau bilgina tuh dengan ngelagu wal mazamir dan suling. Pan suling suara yang dilaknat oleh Allah adalah suara suling diantaranya. Wa kulli da'in dan setiap ajakan ilal maksiat kepada maksiat. Nah itu. Wajlib aisih. Wajlib tariklah aisih. Panggillah alaihim atas mereka biqaidika dengan suara dengan kuda engkau. Wajib tarik, artinya orang yang berkuda supaya dia sombong. Nah gitu. Itu nyalahin naik kuda supaya dia hatinya sombong. Cuma gua lah kan dunia hebat kuda kan ya. Orang dulu anaknya kalau udah pakai kuda pakai cepio katanya. Masya Allah. Tuh gitu. Koboi Harry. Koboynya gitu. Warajilika dan jalan kaki. Jalan kaki itu yang jalan kaki supaya sombong kelihatan aja.
Dengan celana gober, celana melecet kan orang gitu kan, kesombongannya kan melalui itu. Makanya diharamkan kalau kita pakai celana itu sampai ngegapui-gapui. Kalau dasarnya dengan sebab itu jadi sombong, sedang itu setan itu ceritanya. Kita berapa model coba dah? Dan cut bray cut. Bray, cut. Pensi ya. Asal kalau pakai lepet bisa orang. Kayak lepet. Wahum ar-rukab. Berarti apa? Mereka itulah ar-rukab, orang yang tertumpakan. Dia bukan orang karangan. Iya. Tuh lihat tuh yang lagi pada tumpakan motor yang boleh utang baru dipanjer tuh. Kejam, sombong dia tuh. Rukab. Wal musa, berjalan kaki. Bil ma'asi dengan perbuatan maksiat. Wasarik fil amwal, campurkan oleh kamu juriyah itu fil amwal dalam hartanya al muharramati yang diharamkan, kan riba seperti riba. Sampai bawah tuh. Wal ghasbi gosok. Kalau gosok teh sama juga kita kondangan, nggak punya sendal, nyari di masjid, pilih sendal yang paling bagus. Tuduhnya apa? Dipakai itu doang, besan doang, kan ditaruh lagi. Dikata nyolong, kagak ada niat. Dikata minjem, kagak permisi. Gosok, gimana itu perhitungan dosa itu? Iya, ada perhitungan dosa itu. Jangan dikira. Iya. Sampai gak ada tanah orang kerja musola gitu. Tanah jiwa ini musola itu gosok namanya. Ada hukumnya itu. Tuh gitu. Wal aulad, nah dan aulad min zina daripada zina. Malah wal aulad ketika hubungan suami istri itu harus bacaan. Lu nggak mau bacaan, pokoknya gua ngikut ke dalam. Jadi setan ternyata menggoda manusia bukan udah jadi manusia. Proses penjadian atau proses untuk menjadikan apa namanya manusia itu melalui itu udah artinya udah digoda. Waktu proses hubungan suami istri lu gak baca, lu gak ikut ke dalam. Wa'idhum, dan janjikan mereka juriyah di ala baksa tidak akan ada ba'as wala jazaa dan tidak ada pembalasan. Wa ma ya'idumu syaitanu illa gurura, dan tidak ada janji setan kepada mereka bizalika dengan itu janji illa gurura melainkan tipu daya ai batilan yang batil. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma muwaffiq wa qul tariq. Mohon para jamaah kalau bisa jangan pulang dulu, saya ada perlu sedikit. Boleh. Banyak kau.